Siapa sih Jean-Jacques Derrida itu? Nah, Jean-Jacques Derrida adalah seorang filsuf asal Perancis yang dikenal sebagai tokoh utama dalam pengembangan teori dekonstruksi. Ia lahir pada tahun 1930 dan wafat pada 2004. Pemikirannya banyak memengaruhi bidang filsafat, sastra, linguistik, dan teori budaya. Dekonstruksi Derrida menantang cara berpikir tradisional dengan menunjukkan bahwa makna dalam teks tidak pernah tetap atau tunggal, melainkan selalu berubah tergantung pada konteks dan penafsirannya. Selanjutnya kita mengenal sejarah singkat Jean-Jacques Derrida. Jadi Jean-Jacques Derrida itu lahir pada 15 Juli 1930 di Albion, Aljazair. Pada saat itu bagian dari Perancis dari keluarga Yahudi Sephardic. Ia pindah ke Perancis untuk melanjutkan pendidikan dan belajar di École Normale Supérieure, tempat ia mulai mendalami filsafat. Pengaruh besar datang dari pemikiran seperti Heidegger, Jean-Jacques. Pada tahun 1967, Derrida menerbitkan 3 karya penting yang menandai awal ketenarannya. Yang pertama, Methodology, yang kedua, Writing and Discourse, dan yang ketiga, Speech and Phenomena. Di sini ia memperkenalkan konsep dekonstruksi yang menjadi metode analisis untuk membongkar asumsi dan oposisi benar dalam teks dan pemikiran Barat. Sepanjang hidupnya, Derrida aktif mengajar dan menulis, serta sering terlibat dalam perdebatan akademis dan politik. Ia meninggal pada tanggal 8 Oktober 2004 di Paris akibat kanker kerat. Selanjutnya, gagasan utama apa sih gagasan utama Jacques Derrida itu? Nah, di sini ada 4 gagasan utama Jean-Jacques Derrida. Yang pertama, dekonstruksi. Derrida menunjukkan bahwa teks atau tulisan, ucapan, ide tidak memiliki makna yang tetap atau absolut. Makna selalu bergeser karena tergantung pada konteks, penafsiran, dan relasi dengan kata-kata lain. Ia menolak oposisi biner seperti benar atau salah, pusat atau tepi, ucapan atau tulisan yang sering dianggap stabil dalam filsafat Barat. Gagasan yang kedua yaitu penekanan pada tulisan atau writing. Derrida menolak anggapan bahwa ucapan lebih asli atau lebih murni daripada tulisan. Nah, ia justru menunjukkan bahwa tulisan tidak bisa dipisahkan dari proses berpikir dan membentuk makna. Yang ketiga, difference. Istilah ciptaan Derrida ini menggabungkan 2 arti antara perbedaan dan penundaan. Makna selalu berbeda dan tertunda karena tidak pernah hadir sepenuhnya. Ia selalu menunggu ditentukan oleh kata lain. Terus gagasan utama nomor terakhir yaitu nomor 4 adalah kritik terhadap logosentris. Derrida menolak keyakinan bahwa ada satu pusat kebenaran atau makna atau logos yang selama ini dijadikan dasar dalam filsafat. Poin terakhir, sumbangsi terhadap perkembangan analisis wacana yang dilakukan Jean-Jacques Derrida apa sih? Nah, Jean-Jacques Derrida memberikan sumbangsi besar terhadap perkembangan analisis wacana, terutama melalui konsep dekonstruksi yang mengubah cara pandang terhadap teks, bahasa, dan makna. Nah, berikut ada beberapa kontribusinya nih. Yang pertama adalah menggeser fokus dari makna ke makna tetap ke makna yang cair dan kontekstual. Artinya, analisis wacana menjadi lebih mudah dan terbuka untuk melihat bahwa makna dalam suatu wacana tidak pernah tunggal atau stabil, tetapi selalu dapat ditafsir ulang tergantung konteks sosial, politik, dan budaya. Yang kedua, membongkar struktur oposisi biner. Derrida menunjukkan bahwa banyak wacana dibangun di atas oposisi seperti pria atau wanita, barat atau timur, rasional atau irasional. Dekonstruksi membongkar hierarki ini dan mengungkapkan bagaimana sih salah satu pihak sering diunggulkan secara tidak sadar. Yang ketiga, mendorong pembacaan kritis terhadap ideologi tersembunyi. Dengan pendekatan Derrida, analisis wacana menjadi alat untuk mengungkapkan bias kekuasaan, dominasi, atau ideologi yang tersembunyi dalam bahasa atau teks sehari-hari. Poin terakhir, poin keempat adalah mempengaruhi teori pancastrukturalis dan postmodern. Pemikirannya menjadi landasan bagi tokoh-tokoh seperti Michel Foucault dan Judith Butler dalam melihat wacana sebagian arena kekuasaan. Dan kesimpulannya, Jean-Jacques Derrida adalah filsuf Prancis yang terkenal dengan gagasan dekonstruksi. Ia mengajarkan bahwa makna dalam teks selalu berubah-ubah dan tidak absolut.
Dia mengkritik struktur oposisi biner dan logis dalam pemikiran barat. Nah, pemikirannya mengubah cara membaca teks dan memberi sumbangsi besar terhadap analisis wacana, khususnya dalam mengungkapkan makna tersembunyi dan ideologi dalam